Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikum Biokimia Metabolisme, yang beranggotakan Nafika Nurulita, Nur Hafiza Azwir, dan Fira Nilmania. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai urea. Ada 3 poin yang kami bahas di dalam video ini. Yang pertama, apakah itu urea, di mana terdapatnya, dan bagaimana perannya di dalam metabolisme. Yang kedua, apakah urea berbahaya? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, metode pengukuran urea. Baiklah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu apakah itu urea, di mana terdapatnya, dan bagaimana perannya di dalam metabolisme. Urea itu sendiri adalah senyawa yang tidak bermuatan dan sangat larut di dalam air, yang diproduksi di hati dan dibawa dalam darah ke ginjal, di mana ia diekskresikan sebagai zat terlarut utama urin. Urea merupakan hasil samping degradasi protein dan komponen utama nitrogen dari urin yang diproduksi di hati. Dalam tubuh manusia, pembentukan urea terjadi sebagai produk akhir dari metabolisme protein yang menghasilkan urea. Senyawa kimia urea memiliki peran penting dalam metabolisme senyawa yang mengandung nitrogen pada hewan dan manusia. Urea merupakan substansi yang mengandung nitrogen dalam urin mamalia. Senyawa ini digunakan dalam pembentukan asam amino sebagai unsur-unsur protein yang berguna bagi tubuh. Selanjutnya yaitu, apakah urea berbahaya atau tidak? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Urea tidak beracun dan tidak berbahaya. Urea berbahaya dan bersifat racun apabila kadarnya banyak terdapat di dalam tubuh. Kondisi ketika kadar urea dalam darah meningkat atau besar dari 50 mg per desiliter disebut uremia, yang merupakan gejala penyakit gagal ginjal. Jika ginjal mengalami kerusakan, urea akan terakumulasi dalam darah. Peningkatan urea plasma menunjukkan kegagalan ginjal dalam melakukan fungsi filtrasinya. Keadaan ini dapat berbahaya dan memerlukan hemodialisa atau transplantasi ginjal. Secara umum, kadar normal urea dalam tubuh seseorang yaitu berkisar antara 7-20 mg per desiliter. Namun, kadar urea dalam darah tiap orang bisa berbeda, tergantung usia dan jenis kelamin, dan juga ditentukan oleh diet protein dan kemampuan ginjal dalam mengekskresikan urea. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kadar urea berlebih di dalam tubuh. Yang pertama, memenuhi asupan cairan di dalam tubuh. Air dibutuhkan sebagai pembawa zat sisa dari darah untuk kemudian disaring oleh ginjal melalui urin. Jika tubuh kekurangan air, penyaringan zat sisa pada ginjal akan terhambat. Yang kedua, batasi asupan protein. Mengkonsumsi protein secara berlebihan juga menambah proses pemecahan protein yang kemudian akan meningkatkan kadar ureum dalam darah. Umumnya, seseorang memerlukan sekitar 50-60 gram protein per harinya. Yang ketiga, mengkonsumsi banyak serat. Yang keempat, menghindari minuman beralkohol dan olahraga yang teratur. Secara umum, metode pengukuran urea terbagi menjadi 2, yaitu metode spektrofotometri dan metode biosensor. Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi urea dalam kisaran normal dan memiliki batas deteksi 10⁻². ppm. Adapun prinsipnya yaitu berdasarkan pembentukan senyawa kompleks yang berwarna kuning kehijau-hijauan. Kelebihan dari metode spektrofotometri ini yaitu cukup teliti dan proses pelaksanaannya yang sangat kompleks. Tapi, metode ini memiliki kelemahan, yaitu analisisnya membutuhkan waktu yang lama, dan zat kimia pengabsorpsi umumnya bersifat karsinogenik atau tidak aman. Sementara biosensor urea menggunakan biopolimer kitin sebagai matriks imobilisasi enzim urease. Kelebihan dari metode ini yaitu waktu respon yang cepat dan memiliki selektivitas dan sensitivitas yang tinggi dalam pengukurannya. Adapun kelemahannya yaitu enzim memiliki umur yang pendek dan cepat rusak, serta stabilitas dan waktu hidupnya sangat terbatas.